Transformasi adalah kunci. Ya, transformasi menjadi hal yang sangat penting dalam software Blender karena untuk dapat modeling atau memanipulasi objek sesuai yang kita inginkan, kita harus menguasai teknik dalam transformasi. Ada 4 item di bagian kiri sini. Ini adalah tools untuk melakukan transformasi, atau jika di Blender kalian belum muncul, kalian bisa memunculkan dengan shortcut huruf T. Yang paling atas ini adalah move, yang kedua rotate, yang ketiga scale, dan yang terakhir adalah transform untuk memunculkan ketiga item tersebut secara bersamaan. Oke, saya klik kubusnya terlebih dahulu untuk menyeleksi, lalu saya klik move. Maka pada kubus ini sekarang ada 3 anak panah ya. Yang pertama berwarna biru, mengartikan bahwa ini untuk pergerakan pada sumbu Z. Yang warna hijau untuk pergerakan pada sumbu Y, dan yang warna merah pergerakan pada sumbu X. Caranya adalah dengan diklik kiri dan drag. Jadi pergerakannya terlock ya, terkunci pada sumbu Z saja. Begitu juga dengan yang sumbu Y dan sumbu X. Lalu saya ingin menggeser tetapi tidak pada sumbu tertentu. Saya bisa klik yang bagian tengah ini, yang lingkaran. Maka ini akan bergerak bebas, tidak mengikuti sumbu X, Y, ataupun Z. Lalu ada kotak kecil ini yang berwarna merah ini, atau berwarna hijau dan biru ini. Ini artinya kita akan melakukan pergerakan selain sumbu X kalau untuk warna merah, atau selain sumbu Y kalau untuk warna hijau, atau selain sumbu Z untuk warna biru. Jadi misal gini, saya ingin menggeser kubus ini ke kiri, kanan, depan, belakang, tapi tidak mau naik turun. Saya bisa drag yang warna biru ini. Oke, ini akan bergerak bebas secara horizontal, tapi tidak secara vertikal. Begitu juga saya ingin bergerak naik turun dan juga maju mundur, tapi tidak mau ke kiri kanan. Jadi saya drag yang warna merah. Oke ya. Jadi pergerakan selain sumbu yang dimaksud ini, yang warnanya tertera di sini. Begitu juga dengan tools yang kedua, yaitu rotate. Akan ada 3 indikator warna di sini. Fungsinya sama seperti tadi untuk sumbu X, Y, dan Z. Atau kita klik di dalam lingkaran tapi bukan yang ada garisnya ya. Ini untuk perputaran secara bebas. Begitu juga untuk yang skala ya. Jadi kita bisa bebas memanipulasi objek sesuai dengan yang kita inginkan. Dan yang terakhir ini, nah maka akan muncul secara bersamaan toolsnya. Kemudian saya akan ke bagian kanan sini di bagian properties panel. Atau kalau mau pakai shortcut N ya, kemarin kita sudah bahas. Ketika kita melakukan transformasi pada objek di dalam 3D viewport, maka secara otomatis ini akan mengubah parameter-parameter di sini ya, otomatis terupdate. Begitu juga dengan yang di bagian objek properties di bagian kanan ini, akan terupdate secara otomatis. Oke, sudah paham ya? Oh ya, untuk yang objek properties di sini atau jendela-jendela lain di dalam Blender ini sangat bisa di custom ya. Kita tinggal arahkan di antara celah sampai tanda panahnya berubah, lalu kita drag, bisa menjadi kecil atau besar, atau yang ini juga bisa naik turun. Atau yang bagian sini, ini editor type, kita klik. Saya ingin mengubah menjadi 3D viewport misal. Ya, di sini kita akan memiliki 2 buah 3D viewport, besar dan kecil. Di sini juga saya ubah jadi 3D viewport juga bisa. Oke, jadi ini nanti sesuai kebutuhan kalian ya. Kalau kalian modeling atau kalian lagi membuat tekstur atau mau settingan render, itu nanti bisa diubah-ubah. Bahkan ini jendelanya juga bisa diubah tak terbatas. Nanti akan kita bahas pelan-pelan. Lalu satu tips yang menurut saya paling praktis untuk melakukan transformasi pada software Blender ini adalah dengan menggunakan shortcut pada keyboard. Yang pertama, untuk melakukan perpindahan atau move atau menggeser objek ya, kita gunakan shortcut huruf G.
ketik G, lalu kita geser mouse sesuai yang kita inginkan. Jika sudah sesuai lokasi yang kita inginkan, klik kiri. Jadi G nggak usah diklik dulu ya, langsung geser saja. Jika sudah sesuai lokasinya, klik kiri. Oke. Kalau untuk rotasi, untuk melakukan rotasi, kita bisa menggunakan shortcut R, ya. R, kita putar-putar sesuai sumbu yang kita inginkan, klik kiri. Jadi untuk mengkonfirmasi dilakukan dengan klik kiri. Kemudian yang ketiga untuk melakukan skala, yaitu dengan shortcut S. Oke, S, lalu kita geserkan mouse. Ini untuk memperbesar atau memperkecil, lalu jika sudah sesuai, klik. Oke, kalau tadi kan transformasinya secara acak ya. Kalau kita ingin melakukan transformasi pada sumbu tertentu dengan menggunakan shortcut, bagaimana? Misal saya akan menggeser kubus ini pada sumbu X. Jadi yang gerak pada sumbu X saja ya. Kita ketik G, lalu X. Oke, kita geser. Jika sudah sesuai, klik kiri. Oke ya. Atau G, Y, klik kiri. G, Z, klik kiri. Begitu juga dengan rotasi. Misal ingin merotasi pada sumbu Y ini ya. Berarti R, Y, kita putar, klik kiri. Begitu juga dengan sumbu yang lain. Untuk skala juga sama. S pada sumbu X misal, X, nah akan memanjang. Oke, sudah paham ya. Kalau misal untuk transformasi selain sumbu X, misal saya ingin menggeser objek ini tidak di sumbu X, berarti saya ketik G shift X. Jadi dia akan bergerak ke atas dan ke bawah, ke depan, ke belakang, tapi tidak ke kiri dan ke kanan. Itu. Atau misal ini ya, saya ingin menskala balok ini, tetapi tidak mau mengubah ketebalan secara vertikal. Jadi mau diperlebar saja. Berarti S kemudian Shift Z. Kita geser. Nah, ini akan memperlebar secara horizontal saja ya, kiri kanan dan depan belakang, tapi untuk ketebalan yang atas ke bawah ini akan tetap sama. Atau saya skala lagi misal S Z, maka akan menipiskan. Tetapi untuk lebar kiri dan kanannya ini depan belakang juga tetap sama, S X gitu ya. Begitu juga untuk rotasi ya, ingin merotasi di sumbu Z misal R Z. Oke. Atau saya ingin merotasikan tetapi di selain sumbu Z, berarti R Shift Z. Oke, jadi dia bisa berputar ke kiri kanan dan depan belakang, tetapi tidak bisa berputar secara horizontal. Ya, sudah paham ya konsepnya? Berarti tadi untuk melakukan operasi adalah ketik G, R atau S, kemudian sumbunya apa? X, Y, Z. Lalu kita geser atau kita gerak-gerakan sesuai yang kita inginkan. Dan jika sudah sesuai, kita klik kiri untuk konfirmasi. Kemudian bagaimana caranya kalau saya akan melakukan transformasi menggunakan shortcut, tetapi secara lebih akurat? Misalkan saya akan mengubah kubus ini, menggeser posisinya dari titik 0, 2 meter ke kanan. Dengan cara saya ketik G, lalu X, yaitu sumbu X, kemudian 2, lalu enter. Oke, maka kubus ini akan berubah posisinya 2 meter ke kanan, tepat 2 meter. Kita bisa buktikan dengan melakukan cek di properties panel sini ya. Nah, ini sumbu X-nya 2 meter. Kemudian mau saya geser 3 meter ke atas, berarti G, Z, 3, lalu enter. Oke, berubah ya. Begitu juga dengan rotasi, misal saya akan merotasi pada sumbu Z 45 derajat, berarti R, Z,
45. Nah, di sini sudah 45 gitu. Atau mau saya skala ini. Saya skalakan menjadi 2 kali lipat ukurannya. Berarti S2 gitu. Jadi ini kalau untuk melakukan skala pada seluruh sumbu. Tadinya kan 2 meter menjadi 4 meter karena saya skala 2 kali lipat. Kalau saya skala hanya di sumbu X saja, S, X 0,5 misal, maka menjadi seperti ini. Nah, jadi yang sumbu dimensi X ini menjadi 2, dimensi Y dan Z-nya tetap 4. Jadi kalian sudah paham ya harusnya ya mengenai konsep dari G, S, dan R ini. Dan jika ingin melakukan operasi secara tepat, akurat, yaitu dengan G sumbunya apa, lalu angkanya berapa. Oke, misal saya akan menggeser lagi objeknya ke sini, misalnya kita rotasi sedikit sini. Kita perhatikan di bagian properties panel di sini, maka lokasi, rotasi juga skalanya akan berubah di sini ya. Kalau saya pergi ke menu objek, apply, rotasi dan scale, maka rotasi serta skalanya akan menjadi 0 dan 1. Ini sangat penting ya ketika kita melakukan modeling. Kita perlu meng-apply agar rotasi dan skalanya terreset kembali. Untuk lebih menjelaskan mengapa objek itu perlu di-apply, di sini saya buat file baru, kemudian saya rotasikan pada sumbu Y 45 derajat. Lalu saya skalakan pada sumbu Z 2. Oke, maka akan terbentuk apa ini namanya? Mungkin kubus juga, tapi posisinya miring seperti ini. Kalau saya bikin kubus baru, saya geser di sumbu X, di sumbu Y 3 meter misal. Lalu saya rotasikan juga 45 derajat di sumbu Y, RY 45. Lalu sebelum saya skalakan, saya apply dulu objeknya. Objek, apply, atau kalau kalian mau menggunakan shortcut Ctrl A. Apply, rotation, dan scale. Kemudian SZ2. Oke. Maka hasil yang kita dapatkan akan berbeda. Yang pertama tadi tanpa kita apply, yang kedua kita apply. Jadi kalian harus hati-hati ketika akan melakukan transformasi pada sebuah objek yang sudah dirubah sebelumnya. Kita pastikan di bagian properties panelnya sudah terreset menjadi angka 0 ataupun scale-nya menjadi 1 dulu. Ya. Kalau seperti ini nanti bisa jadi kacau nanti objek kita. Oke, sekian saja dari saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.